Shalom, selamat pagi, menjuah-juah. Kita bertemu kembali dalam Renungan Hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Pekerjaan besar dilakukan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan. Mari kita berdoa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk tetap berkarya dalam hidup kami, maka pakailah hidup kami menjadi saluran berkat dan kasih karunia, sehingga dunia ini mengenal kami adalah anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, dalam nama Tuhan, pepatah mengatakan di mana ada kemauan, bila disertai dengan kemampuan, di situ ada jalan. Lebih dari itu, tentunya bagi orang yang beriman tidak ada yang mustahil, karena ia percaya kepada Allah yang maha segala-galanya. Allah sang pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itulah maka hanya iman percaya sajalah yang selalu membuat orang percaya menjadi aktif dan kreatif, serta tidak mudah gampang menyerah dalam setiap kesukaran bagaimanapun yang sedang dihadapi. Kita sendiri pun pasti pernah mengalami kejadian atau mujizat yang tidak masuk akal sama sekali. Tapi kenyataannya sungguh-sungguh terjadi. Dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Hal ini menyatakan bahwa Allah itu kekal dari penciptaan sampai kesudahannya. Oleh karena itu segala kesulitan hidup dan lainnya tidak sebanding dengan kuasa yang dimilikinya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebab itu diberkatilah orang mengandalkan dan yang menaruh harap kepadanya. Allah menghendaki agar kita senantiasa ada dalam rencana dan panggilannya. Rencana Allah bagi kita adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana mendatangkan kecelakaan ataupun kemalangan. Saudara, dalam nama Tuhan, sekalipun orang yang ada dalam rencananya mengalami kesesakan, penganiayaan, pencobaan, dan penderitaan, namun semua itu akan membawa kita ke dalam keserupaan dengan gambarnya. Karena ini mungkin saja sangat mengguncang kita, bahkan dapat membuat banyak orang menjadi khawatir. Namun kita tidak perlu putus asa, kecewa, ataupun menyalahkan keadaan orang lain, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Dia adalah Allah yang dapat membalikkan keadaan. Apa yang kita pikirkan atau anggap mustahil menjadi tidak mustahil bagi Allah. Hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah menyerahkan semua kesulitan, masalah, beban, kekhawatiran kepada Tuhan. Paskah telah lewat. Kita yang telah diselamatkan dan mengalami hidup berkemenangan. Maka dengan iman yang tetap teguh kepada Tuhan, bahwa kita pasti bisa menghadapinya. Kuasanya membawa kita naik lebih dan lebih tinggi lagi, melewati setiap masalah yang terjadi. Mari perbaharui diri lebih baik dan lebih baik lagi bersama kuasa kebangkitan Kristus. Maka janganlah mata kita dibutakan oleh keinginan sesaat. Janganlah ditutupi oleh keserakahan dan kejahatan kita. Tapi yakinlah dan imanilah bahwa Tuhan terus mengasihi kita. Dengan rendah hati kita juga mengakui bahwa kita pasti bisa karena Roh Kudus yang selalu turut bekerja dalam setiap hal yang kita lakukan. Sebab Tuhan adalah kekuatanku, harapanku. Sebab di saat badai datang, Tuhan sanggup pulihkan hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita, tiada yang mustahil bagimu. Menjuah-juah, salam sehat. Tuhan Yesus tetap memberkati.